Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang organ pencernaan pada manusia. Setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi akan dicerna terlebih dahulu di dalam tubuh. Ada yang diserap oleh tubuh dan sisanya akan dikeluarkan kembali dari tubuh. Dalam proses tersebut melibatkan berbagai sistem atau alat pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Sistem pencernaan makanan berfungsi untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh. Bagian makanan dibutuhkan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat-zat gizi seperti protein, lemak, garam, mineral, vitamin, dan air. Bahan makanan dicerna di dalam saluran pencernaan. Nah, berikut adalah organ-organ yang menyusun sistem pencernaan pada manusia. Simak dengan baik ya. Yang pertama, mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan. Kelenjar ludah menghasilkan ludah yang mengandung enzim pitialin. Enzim pitialin ini berguna memecah zat tepung menjadi zat gula. Proses pencernaan yang melibatkan enzim disebut pencernaan kimiawi. Di dalam mulut terdapat gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Proses penghancuran makanan oleh gigi disebut dengan pencernaan mekanis. Ini adalah bagian gigi dan fungsinya. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Dan gigi gerahan depan dan belakang berfungsi untuk menggiling makanan. Kerongkongan atau disebut dengan esofagus. Nah, esofagus ini atau kerongkongan ini merupakan suatu saluran seperti tabung yang panjangnya 20 cm. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung. Tujuan selanjutnya yaitu ke lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti kantong, terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot lambung, serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim, yaitu ada enzim pepsin, renin, dan asam lambung atau asam klorida. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi memecah protein susu menjadi kasein. Dan asam lambung atau asam klorida berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Setelah dari lambung, maka makanan menuju usus halus. Nah, usus halus ini merupakan usus terpanjang di dalam saluran pencernaan. Panjangnya yaitu 6-7 meter. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terdapat enzim yang berasal dari pankreas dan dinding usus antara lain sebagai berikut. Sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Nah, di usus juga terdapat cairan empedu yang dihasilkan di hati dan disalurkan ke usus halus untuk membantu pencernaan lemak. Nah, setelah ke usus halus, maka makanan menuju ke usus besar atau disebut dengan kolon. Sisa pencernaan ampas yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, ampas akan mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli atau disebut dengan E. coli.
Di usus besar terjadi penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Nah, bakteri E. coli ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita, yaitu untuk membantu pembusukan sisa-sisa makanan di usus besar. Nah, tidak hanya sampai di situ loh, masih ada beberapa bagian lagi, yaitu setelah usus besar, yaitu menuju rektum dan anus. Nah, rektum ini adalah tempat penyimpanan sementara. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke dalam rektum, maka muncul keinginan untuk buang air besar. Kotoran lalu keluar tubuh melalui anus. Nah, jadi dapat kita simpulkan urutan proses pencernaan manusia, yaitu dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang organ pencernaan pada manusia. Berharap kalian dapat memahaminya dan sering-seringlah mengulang pelajaran yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.